hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami hanya percaya kepadamu ya Bapa. Dan biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita bersamamu. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan memulai ibadah, Tuhan, dan kami juga berdoa untuk seluruh acara pada malam hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan Kau urapi hamba-Mu, Kau Gunawan ya Bapa, Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, biarlah dia boleh menyampaikan firman-Mu yang kudus. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama katakan haleluya, amin. Kami tahu Engkau selalu hadir bagi kami Tuhan. Pada siang hari ini kami bersatu hati untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu kami perlu ya Bapa. Penyertaan-Mu kami perlu ya Bapa. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, amin. Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Itu benar Tuhan, Kau di hatiku. Kau di hatiku, Kau selalu dalam pikiranku. Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Sekali lagi katakan, Kau di hatiku, hanya Kau Tuhan. Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan
yang ku perlu, yang ku perlu. Oh, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Kau yang ku perlu Tuhan, hanya Kau yang ku perlu Tuhan. Haleluya. Oh, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami puas bersama-Mu ya Bapa. Kami puas boleh mengenal Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Mataku hanya memandang pada Kau Tuhan. Yesusku, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, Yesusku mulia. Aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu. Sungguh Kau baik Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau
hatiku hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sebentar lagi mau mendengar firman-Mu. Maka penuhi kami semua, anak-anak-Mu, ya di Rehoboth ini, di tempat kami masing-masing ya Bapa, dengan roh kudus-Mu. Sehingga kami semua dapat mengerti apa yang Kau mau, dan kami dapat melakukannya. Amin. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya kita katakan Amin. amin ya. Suara saya cukup keras Bapak Ibu Saudara? Suara saya cukup keras atau kurang keras? Oke. Cukup. Ya, cukup. Kalau cukup keras kasih jempol. Ya, mana jempolnya ya? Jempol kaki ya. Oh, cukup keras. Oke. Jelas kok, jelas. Ya. Jadi nanti kalau misalkan suaranya enggak seberapa jelas nanti kasih tahu ya. Oke, kita lihat dari Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat 32 ya. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Perikopnya berbunyi pergumulan Yakub dengan Allah ya. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergula dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergula dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, Bapak Saudara, kasih Tuhan, ini kan cerita tentang Yakub yang hendak bertemu dengan Esau. Ya, Yakub itu kita tahu adalah cucu dari Abraham. Yakub adalah, kalau biasa orang Israel kan selalu bilang Allah itu adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak sama Allah Yakub ya. Allah, dan kita lihat orang-orang ini orang-orang yang jadinya adalah orang-orang yang hebat, jadinya orang-orang yang kaya, tapi orang-orang itu adalah seperti kita semua juga adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, Bapak Ibu Saudara ya. Kita tahu bahwa Yakub namanya adalah si penipu gitu ya. Dan Tuhan itu memang seperti itu.
Dia pakai orang itu bukan karena orang itu bagus atau hebat atau kudus atau orang itu akhlaknya, moralnya baik gitu ya. Dia pakai orang-orang seperti Abraham, Ishak, Yakub. Kita tahu ya, Abraham takut sama istri gitu ya. Kemudian juga bahkan Abraham juga ketika bertemu dengan Raja Firaun, ketemu dengan Abimelekh gitu ya, selalu mengatakan ini adikku supaya dia tidak dihukum mati atau dia tidak mati karena kecantikan dari Sarah. Dan itu juga berlanjut kepada Ishak. Ishak juga sama, ketemu Abimelekh gitu ya. Dia bilang ini saudaraku. Demikian juga kemudian Yakub ya. Yakub sudah tahu dari kecil dia adalah seorang penipu gitu ya. Mau keluar dari kandungan pun dia berusaha untuk pegang tumitnya kakaknya supaya dia bisa lahir duluan, jangan kakaknya gitu ya. Jadi kemudian kita lihat bahwa orang-orang yang seperti itulah yang dipakai oleh Tuhan. Janji Tuhan itu bukan sama orang-orang yang moralnya baik, bukan sama orang-orang yang punya kedudukan dan lain sebagainya ya. Mereka itu seringkali 3 orang ini ya, satu pengecut lah, satu nggak punya tidak punya satu determinasi, kesungguhan, satunya lagi ulet, yaitu Yakub, tetapi uletnya sebagai seorang penipu ya. Kita yang mana ya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan ya? Gambaran Yakub ini gambaran orang-orang Israel, gambaran dari kita semua ya. Kalau Abraham, Allah sudah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Ishak adalah hasil dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Jadi Ishak ini seperti Kristus gitu ya. Kalau Yakub atau Israel ini adalah gambaran dari kita ini loh. Jadi ceritanya Yakub itu kurang lebih hampir sama seperti kita ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan sudah tahu ya, kalau Yakub itu menipu Esau 2 kali gitu ya, menipu bapaknya, menipu kakaknya Esau ya. Sepiring makanan ya, kacang merah untuk mendapatkan hak kesulungan. Kenapa kok Yakub itu mau hak kesulungan itu kenapa ya? Ada yang tahu? Wah, nggak bisa jawab ya. Karena kalau orang mendapatkan hak kesulungan, maka dia dapat 2 bagian ya dari warisan gitu ya. Misalkan kalau anaknya 2 gitu, maka kemudian dari 2 ini dibagi jadi 3. Kemudian yang sulung mendapatkan 2/3, yang satunya dapat 1 bagian. Seperti itu. Kalau misalnya anaknya 5 gitu ya, maka dijadikan 6, kemudian yang 1 dapat double porsi. Makanya Elisa aku minta double porsi. Maksudnya dia mau disebut sebagai yang sulung, dia mau jadi pengganti dari Elia. Demikian juga Yakub, dia mau jadi pengganti dari Ishak gitu ya. Dan yang dikejar ini harta rohani atau harta jasmani? Tentu saja harta jasmani, karena dia tahu nanti dapat hartanya. Kemudian nggak itu aja, dia minta juga berkatnya Allah dari Allah Abraham dan Allah Ishak untuk jatuh ke dalam dirinya, sehingga kalau sehari-hari kalau bekerja nggak perlu terlalu keras. Betul ya? Siapa yang di sini suka seperti itu? Saya paling suka. Kalau bisa banyak tidur, banyak uang gitu ya. Jadi yang kita selalu pegang adalah Tuhan memberkati kita saat kita tidur ya. Jadi memang harus seperti begitu. Susah payah tidak akan menambahinya ya. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, maka tidak perlu susah payah. Itu yang dikejar oleh Yakub. Tetapi yang lucunya adalah
setelah dia dapat hak kesulungan, dia dapat berkatnya Ishak, maka dia harus lari kepada keluarga dari mamanya. Dia harus lari dari keluarganya karena mau dibunuh oleh Esau. Maka kemudian dia di tempat yang baru, di tempatnya Laban, saudara mamanya, maka dia pun ditipu oleh Laban. Laban katakan, kalau kamu mau dapat anakku, kerja 7 tahun. Ya. Ternyata setelah 7 tahun, dia karena jatuh cinta sama Rahel, maka setelah 7 tahun, yang dikasihkan bukan Rahel, tapi Lea. Gitu ya. Setelah itu dia tanya, loh kok setelah malam pengantin ditanya, loh kok dapatnya Lea? Ya, enggak apa-apa. Di sini memang anak sulung harus kawin dahulu, setelah itu baru adiknya. Kalau engkau mau ya kerja lagi berapa tahun? 7 tahun. 14 tahun untuk bisa mendapatkan Rahel. Dan dikatakan karena cintanya itu semua dilakukan dalam sekejap mata. Dalam 14 tahun, Yakub kerja cuma-cuma kepada Laban. Labannya makin kaya karena Yakub ini disertai Tuhan. Apa yang dia kerjakan berhasil. Maka dia jadi penggembala domba. Dombanya Laban tambah banyak. Tapi Yakub cuma dapat Rahel dan dapat Lea beserta anak-anaknya. Bukankah Tuhan itu mau memberkati Yakub? Bukankah Yakub itu sampai harus lari ke tanah tempat kelahiran mamanya itu? Bukankah karena mau berkatnya Ishak? Mau supaya enggak usah susah-susah kerja? Tetapi malah 14 tahun dia harus kerja cuma-cuma ya. Tuhan itu kalau buat cerita itu seringkali lucu memang ya. Lucu memangnya. Mau yang ini sudah dapat berkatnya, tetapi malah kemudian disuruh kerja secara cuma-cuma ya. Banyak lagi cerita yang lucu-lucu daripada Tuhan ya. Seperti semua Petrus katakan, semua boleh meninggalkan engkau, aku enggak. Padahal dia kemudian yang paling dahulu mengkhianati Yesus setelah Yudas Iskariot. Ya, banyak cerita yang lucu-lucu di Alkitab itu yang istilahnya Tuhan buat kita ini tertawa. Anda tahu Salomo, orang yang paling pandai ya, paling berhikmat, iya betul ya? Orang yang paling berhikmat. Ini saya galeri view, saya buka semua, jadi saya kelihatan modelnya satu-satu. Yang ngantuk ya kelihatan. Ya, puji Tuhan, nggak ada yang ngantuk. Cuma nggak ada layarnya, nggak ditampilkan gitu ya. Salomo adalah orang yang paling pandai, paling berhikmat gitu ya. Mungkin lebih botak daripada saya. Karena dia paling pintar. Tetapi dia punya anak yang bernama Rehabeam. Anak yang paling, menurut saya adalah anak yang paling bodoh gitu ya. Punya papanya paling pintar, anaknya paling bodoh, yaitu sukanya Tuhan itu buat itu seperti begitu. Maka ketika papanya mati, orang-orang Israel datang kepada Rehabeam, tanya, papamu tuh loh, ngasih kita tanggungan berat. Kami tolong diringankan. Boleh enggak? Maka Rehabeam kemudian bilang begini, aku tak mikir dulu, nanti 3 hari datang lagi. Maka kemudian dia tanya kepada penasihat-penasihat papanya. Penasihat-penasihat papanya bilang, kalau kamu jawab baik-baik, kamu mau jadi pelayan dari rakyatmu, maka engkau akan teguh kerajaannya. Tapi dia kemudian tanya lagi kepada teman-teman sebayanya dia, orang-orang muda. Maka orang-orang muda itu bilang sama mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ayahku mencambuk kamu dengan cambuk biasa. Aku akan mencambuk kamu dengan cambuk yang berduri besi. Dan itu yang dipilih. Padahal papanya itu nulis Amsal segitu banyak. Papanya didatangi raja-raja segitu, seluruh dunia datang untuk mendengarkan hikmatnya.
Ini anaknya, masa tidak tahu tinggi hati mendahului kehancuran. Ya, maka kemudian rakyat kemudian berkata, sudah kita tidak mau lagi bareng kerajaan Yehuda. Sudah satu suku ini kita singkirkan. Ya, akhirnya Yehuda dan Benyamin berdiri jadi kerajaan Yehuda dan 10 suku lainnya berdiri jadi kerajaan Israel. Ya, dengan raja pertama kali Raja Yerobeam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh bikin banyak cerita-cerita yang lucu seperti itu ya. Satu lagi seperti Ahitofel ya. Ahitofel itu adalah penasehat Daud paling pandai, kakek dari Batsheba. Tapi dia benci kepada Daud. Maka ketika Absalom tampil, walaupun dia orang pintar gitu ya, dia pilih pihaknya Absalom. Orang yang penasehat kerajaan, kalau mikir itu bisa beberapa langkah ke depan, kira-kira kalau main catur gitu ya, mungkin dia pasti menang karena dia bisa berpikir jauh lebih panjang dibandingkan orang-orang sebayanya. Tetapi ketika nasihatnya kepada Absalom tidak diindahkan Absalom, dia kemudian pulang ngatur urusan rumah tangganya, kemudian gantung diri. Orang yang pikirannya sangat panjang, jadi orang yang pikirannya sangat pendek. Tuhan itu suka bikin cerita-cerita seperti begitu. Demikian juga dan ceritanya Yakub ya. Setelah Yakub bekerja keras selama 14 tahun, kemudian dia ngelihat sudah kerja cuma-cuma untuk Laban. Sedangkan dia cuma punya keluarga tapi tidak punya harta. Maka kemudian dia bilang kepada Tuhan dan Tuhan kemudian berikan dia petunjuk, minta model seperti begini kepada Laban. Kalau nanti kamu bilang domba yang warna hitam yang jadi milikmu, nanti domba-domba akan kubuat jadi hitam, atau bercorak-corak, berloreng-loreng, nanti anak-anaknya itu akan kubuat itu, nanti itu jadi bagianmu, kata Tuhan. Dengan cara diberikan makanan dan lain sebagainya, domba-dombanya ya. Nanti kalau mau lengkap, baca sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya kemudian domba-domba yang dilahirkan jadi miliknya Yakub sesuai seperti yang dikatakan Tuhan. Maka hartanya Laban mulai berkurang, domba-dombanya kan jadi yang tua-tua sudah. Yang muda-muda yang kuat-kuat jadi miliknya Yakub. Maka dia lihat bahwa Laban mukanya sudah tidak enak. Orang-orang sudah bilang, Yakub ini ngerampok hartamu ini. Padahal Yakub ini cuma mengambil bagiannya. Sudah 14 tahun. Ya, ingat 14 tahun. Tuhan ini suka pakai angka-angka 7, angka 14 gitu ya. Angka 3, angka 6, ya, 14 jangan lupa. 14 keturunan Abraham sampai Daud. 14 keturunan Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Tuhan Yesus. Berapa masa nanti di kitab Daniel? 42 masa. 14 kali 3. 42 bulan, 3,5 masa. Satu masa dianggap 1 tahun. Jadi kurang lebih segitu ya. 42 bulan. Sukanya pakai angka-angka 7, 14, 3 gitu ya. Angka-angka 6 seperti angka untuk manusia dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, maka kemudian dilihat bahwa mukanya Laban sudah tidak enak lagi gitu ya. Tapi kali ini Yakub tidak langsung pergi dari Laban. Dia tanya lagi kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Maka Tuhan katakan, sekarang kamu pulang ke tanah Kanaan kepada keluargamu, kepada Bapa, kepada Ishak, kepada Ribka, kepada Esau. Ya, maka kemudian dia pulang, meninggalkan Laban dengan tiba-tiba, dan Laban kemudian mengejarnya. Tetapi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena Tuhan memberkati Yakub. Ya. Tetapi kita kemudian tadi itu baca, Yakub itu kan seperti kita lah ya, pernah melakukan perbuatan yang salah di masa yang lampau. Yakub tahu kok, dia menipu siapa? Kakaknya sendiri. Sehingga dia harus lari dari
keluarganya. Dia tipu karena dia mau dapat hartanya. Kita pun juga sama. Kita seringkali di masa yang lampau sering membuat kesalahan. Ada yang di sini tidak ada yang buat salah? Mungkin belum ketemuan aja. Belum kepergok gitu ya. Tapi kali ini Yakub harus menghadapi konsekuensi masa lalunya ya. Siapa di sini yang setuju tabur tuai? Kalau kita menabur yang buruk, kita pasti akan menuai yang buruk. Ya, setuju? Kalau setuju angkat tangan, kalau nggak setuju nggak usah angkat tangan. Wah, setuju ya. Jadi kita kalau menabur yang buruk, kita dapat yang baik. Saya ini berharap ya, menabur yang buruk dapat yang baik kok. Bukankah ikut Yesus itu harusnya begitu ya? Karena Yesus katakan sudah selesai. Segala yang buruk sudah dipakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Yakub harus menghadapi ketakutannya. Dia dulu lari karena dia menipu Esau. Esau katakan, aku nanti akan bunuh Yakub. Maka dia lari. Harta dibandingkan nyawa, pasti pilih nyawa. Maka dia sudah tidak harta lagi, sudah tidak berkat lagi, dia menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia punya keluarga, dia punya harta, dan sekarang dia harus menghadapi masa lalunya. Kita pun juga seringkali juga harus menghadapi konsekuensi apa yang sudah kita pilih gitu ya. Entah kita sudah pilih pekerjaan kita sudah pilih rumah ada di sana, kita sudah pilih suami atau istri gitu ya. Jadi kita harus hadapi konsekuensinya segala macam. Dan Yakub di sini harus menghadapinya. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini takut loh ketemu Esau. Anda kalau baca nanti di atasnya, Anda akan baca. Anda akan tahu. Yakub berdoa. Dia bilang, aku ini takut ketemu Esau, kakakku. Nanti aku pasti akan dibunuh. Ya, dia bilang, aku ini dulu menipu. Sekarang kokoku mau bunuh aku, sampai aku harus lari dan lain sebagainya. Engkau kan sudah tahu ya Tuhan. Kita pun juga bisa berdoa. Tuhan, dulu aku nih sudah ngelakuin perbuatan banyak yang buruk. Sekarang hal-hal yang buruk itu menyebabkan aku saat ini sakit, saat ini tidak pinter kerja, saat ini dimusuhi orang, dan lain sebagainya. Terus aku nih mesti ya apa? Kamu bilang aku harus hadapi sekarang, aku harus pulang. Apakah aku bisa nanti? Apakah nanti Esau tidak bunuh aku? Demikian juga kita bisa berdoa, Tuhan, salah aku dulu ini. Sekarang aku hadapi konsekuensi nggak enak semua ini. Tapi aku minta loh Tuhan sama dirimu. Kamu bisa ngerubah enggak? Demikian juga Yakub bilang kepada Tuhan, Tuhan, bisa enggak ya kamu bikin kokoku nggak jadi bunuh aku? Bisa enggak ya engkau buat supaya Esau tidak membunuh aku? Bukan aku aja nanti yang akan dibunuh, tetapi nanti juga keluargaku. Istri-istriku, istrinya ada berapa? Berapa istrinya? Bapak Saudara, istrinya Yakub ada berapa? Ya, guru sekolah minggu, berapa istrinya? Coba diacungkan jarinya, ada berapa? Istrinya ada berapa? Nah, guru sekolah minggu yang pandai ya. Ada 4 Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bu Yenima. Bukan 2 ya istrinya. Istrinya dia cuma minta 1, dapat 4. Ya. Buy 1 get 4. Ya. Yaitu karena diberkati Tuhan ya. Minta berkat dari Tuhan jadinya beli 1 dapat 4. Ya. Makanya anaknya bisa jadi 12 ya. Bapak Saudara, kasih Tuhan, maka kemudian setelah dia berdoa seperti begitu, karena dia orang yang pandai, dia berusaha untuk melunakkan hati Esau. Dia kirim hamba-hambanya, temui dulu Esau, bawa hadiah, bawa domba, bawa apa, segala macam, tunjukkan dahulu, untuk supaya hatinya Esau itu jadi tenang. Bilang ya, ini hadiah dari hamba
hambamu Yakub. Maka kemudian setelah diberikan, pembantu-pembantunya pulang ngasih kabar begini, sudah tak kasihkan, sekarang Esau berusaha untuk menemui engkau dengan membawa 400 orang. Kira-kira kalau Anda jadi Yakub bagaimana? Oh, itu tentara penyambutan itu pasukan penyambutan. Atau Anda akan kecut hati, Anda akan takut, ya. Kalau saya jadi Yakub pasti takut. Ya pasukannya cuma berapa? Dia cuma punya keluarga dan juga domba dan juga beberapa bujangnya. Kalau perang pasti kalah karena Yakub tahu Esau dari dulu sejak mudanya dia adalah orang yang gagah perkasa. Sedangkan Yakub orangnya lemah, badannya juga lemah. Ya kita ini juga seperti begitu. Kita ini dilawankan dunia ya kita lemah. Kita ini kalau hidup di dalam rimba, hukum rimba ya kita ini sudah dimakan macan gitu ya. Macannya itu seperti Esau. Maka kemudian Yakub tambah takut. Maka seperti yang kita baca, walaupun dia sudah berdoa ya, setelah dia seberangkan keluarganya ke sungai Yabok, maka kemudian dikatakan dia bergumul dengan seseorang. Perikopnya berbunyi adalah Yakub bergumul dengan Allah, gitu ya. Apakah Allah bisa bergumul dengan manusia? Ini adalah seperti satu pengandaian. Entah itu yang dikirim malaikat, entah itu juga manusia lain. Pokoknya kemudian dikatakan Yakub bergumul dengan permintaannya adalah berkatono aku, berkati aku, supaya besok kalau ketemu Esau, aku tidak akan dibunuh oleh Esau. Supaya aku dan keluargaku tidak mendapat maut, tetapi mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, Anda pernah mengalami saat-saat seperti itu? Anda harus menghadapi konsekuensi perbuatan Anda harus menghadapi sesuatu yang menjadikan diri Anda sangat takut. Saya dulu sering, besok waktunya giro jalan, sekian banyak gitu ya. Terus kemudian belum ada uang, aduh gimana ini? Saya cuma bisa bicara, Tuhan, nanti kalau ada apa-apa bagaimana ini? Itu beberapa, kira-kira 10 tahun lalu gitu ya, atau 10 tahun lebih gitu. Duh ya apa ini, baru ganti dari pekerjaannya dari papa saya 100% ke saya. Terus kemudian waktu itu lampu teplok, minyak tanah tidak ada gitu ya. Wah, sudah bikin giro, bikin cek, padahal waktu bikin giro sama bikin cek itu sudah berdoa ini. Nanti Tuhan Engkau berkati aku sehingga pada waktunya giro sama cek ini akan bisa jalan. Nah, ya. Dan kalau saya bicara seperti begini dan juga banyak pendeta yang juga ngajari, ya nanti kalau nulis giro atau nulis cek itu berdoa dulu supaya pada waktunya nanti akan ada dananya. Ini kan surat seperti surat hutang gitu ya. Nanti pada tanggal sekian tak bayar gitu ya. Dan itu juga kalau Anda bicara seperti begitu sama orang-orang yang kelompok Kristen lain, Anda pasti akan diolok-olok. Ya. Tetapi kita kan beriman gitu ya. Kita kan percaya bahwa Tuhan memberkati anak-anaknya bahkan juga pada waktu tidur ya. Maka ketika itu saya cuma bisa bicara begini, Tuhan, besok ya sekian puluh juta jalan nih. Kalau ada apa-apa, tidak jalan, aku pasti dipanggil bank, malu aku sama yang tak bukain, sama supplierku, dan tak jamin kamu juga lebih malu. Waktu itu saya ngomongnya gitu. Saya teriak-teriak waktu itu dulu ya sama Tuhan gitu ya. Sama seperti juga dialami oleh Yakub. Bergumul seperti itu ya. Dan kemudian dikatakan setelah dia bergumul dikatakan bahwa senti pangkal pahanya itu dipukul, orang itu kemudian mengatakan kamu tak berkati. Kamu tak ubah namanya. Dari Yakub si penipu
menjadi Israel. Ya, Israel namanya ada banyak arti. Tapi nama pertama kali yang diberikan Israel dan diberikan arti langsung adalah orang yang bergumul dengan manusia dan Allah dan dia menang. Artinya apa? Dia sudah bergumul dengan manusia. Manusia siapa? Bapak Ibu Saudara? Kasih Tuhan, saya jawab ya. Manusianya itu adalah dirinya sendiri. Ketakutannya, kecemasannya, kekhawatirannya sendiri. Ingat ya, dia sudah dengar Tuhan bilang di tempatnya Laban, di Ur-Kasdim dibilang begini. Kamu pulang, pergi ke keluargamu. Ingat ya, Tuhan itu sudah yang nyuruh loh ya. Tuhan sudah nyuruh. Dan dia sudah lihat Tuhan waktu di battle, dia sudah lihat di dalam penglihatan mimpi bahwa ada tangga di atas sampai ke langit dan malaikat turun naik. Dia sudah lihat. Dan dia sudah lihat karya Tuhan dengan memberkati dia dengan domba-dombanya. Sekarang dia disuruh pulang. Mestinya harusnya kita kalau jadi Yakub bagaimana? Berani. Oh, pasti Tuhan nanti lindungi. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kita akan seperti Yakub. Anda pasti punya kekhawatiran masing-masing, ketakutan masing-masing, titik lemah masing-masing. Setiap manusia pasti punya. Dan itu harus bisa diatasi. Caranya yaitu bergumul. Seperti saya waktu lalu. Besok harus jalan. Tuhan, aku cuma bisa teriak-teriak sama Engkau. Aku cuma bisa memohon. Setelah itu saya tidur waktu itu. Ya, tidur. Waktu itu jam 3, saya lihat, waduh, belum ada yang transfer gitu ya. Memang siapa yang mau transfer itu waktu itu lampu teplok nggak ada minyak tanah. Ya, sudah awal-awal nggak ada minyak tanah, mau kerja apa? Mendadak semua ganti LPG, orang-orang walaupun mau beli lampu teplok nggak ada minyaknya gitu ya. Jadi waktu saya tidur gitu ya, sore itu capek sepikiran. Entahlah besok mau jadi apa, terserah gitu ya. Kemudian malamnya jam 6, jam 7 gitu, saya lihat, saya iseng-iseng lah. Lihat ternyata ada orang transfer sejumlah persis seperti itu. Saya pikir, waduh ini bergumul dengan Tuhan ya. Persis seperti juga Yakub bergumul. Sampai kemudian dia bilang, besok apa yang terjadi, ya sudah, aku percaya bahwa Tuhan akan berkati aku. Walaupun nanti tidak berkati pun juga, aku akan hadapi konsekuensinya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, itulah yang dinamakan menang, bergumul, dan dia menang. Mau apapun juga, pokok Tuhan kan sudah perintahkan aku untuk pulang. Aku juga sudah minta, dan apapun juga hasilnya, aku serahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita harus hadapi titik lemah kita masing-masing. Ya, kita harus hadapi pergumulan kita masing-masing. Apa yang menjadi kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Anda akan lihat mujizat, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ya. Dan pada waktu itu kemudian ketika Anda bisa hadapi ketakutan Anda, nama Anda akan diganti. Yang dahulu Yakub si penipu, sehingga Anda harus menghadapi konsekuensi Anda akan diubah menjadi Israel. Orang yang bergumul dengan manusia lamanya dan dia kemudian menang. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, Anda kalau baca nanti Yakub kelanjutan ceritanya, apakah dia merasa bahwa Esau akan berbaik kepadanya? Enggak. Dia atur kemudian pasukannya, yaitu pasukan domba-dombanya ditaruh di paling depan. Setelah itu istri dari yang paling nggak dicintai ditaruh paling depan, sama anak-anaknya. Ya. Kemudian yang paling dia cintai, yaitu Rahel beserta Yusuf ditaruh paling belakang, tapi yang luar biasa, dia ada di paling depan. Yakub kemudian berada di paling depan untuk melindungi seluruh keluarganya. Ada apa-apa, aku duluan aja. Ingat Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ada perubahan yang terjadi pada diri
Yakub. Tuhan berkati aku, oke. Tidak berkati aku, oke. Aku akan hadapi. Dan dia juga belajar. Dia menyadari, dulu dia harus lari dari keluarganya. Sekarang dia harus melindungi keluarga kecilnya. Kalau saja waktu bisa diputar kembali, dia tentu tidak akan lakukan untuk menipu Esau. Ya, kita juga kalau aja waktu bisa diputar, kita tentu tidak akan melakukan pilihan-pilihan yang buruk di masa yang lampau. Tetapi Tuhan itu luar biasanya. Anak-anaknya sekali lagi seperti saya katakan di awal, dia pilih orang-orang yang tidak sempurna seperti Abraham, seperti Ishak, seperti juga Yakub, seperti saya dan Anda semua. Orang-orang yang tidak sempurna, tapi Tuhan sempurnakan. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya biasanya khotbahnya cuma setengah jam, ini sudah cukup lama. Sudah mulai bosan ya? Belum ya? Biasanya saya kalau amati itu sudah mulai losor gitu ya, atau sudah ngeliati handphone semuanya gitu ya, atau sudah langsung dimatikan kameranya, atau cuma kelihatan jidatnya gitu ya. Saya cuma mau katakan bahwa kita ini ya sudah pernah melakukan pilihan-pilihan yang buruk di masa yang lampau, tetapi kalau bersama dengan Tuhan, dia akan ubah itu semua. Asal Anda mau hadapinya bersama dengan Tuhan. Anda punya keberanian. Abraham itu mengalami satu perubahan di dalam hidupnya ketika dia berani untuk mengakui kepada Abimelekh. Abimelekh bilang begini sama dia. Sebelumnya sama Firaun, yang ngomong itu Firaun. Ini kan istrimu. Abraham diam aja. Tetapi ketika sama Abimelekh, dia bilang, ini siapamu? Iya, ini istriku. Aku takut untuk bicara kalau dia adalah istriku. Karena takut akan Tuhan nggak ada di sini. Nanti aku dibunuh. Abraham berani mengakuinya. Maka setelah Anda baca itu, peristiwa itu, maka kemudian dia memiliki Ishak. Demikian juga Ishak. Ketika dia hadapi ketakutannya, ketemu lagi Abimelekh lagi. Ya, kemudian Ishak bilang begini, memang betul dia itu adalah istriku. Maka kemudian Anda kalau baca setelah itu ya, kalimat selanjutnya, kata-kata selanjutnya adalah, maka menaburlah Ishak di tanah yang kering. Dan dia mendapatkan hasil yang luar biasa, sehingga dia menjadi orang yang kaya, makin kaya, dan sangat kaya. Ada perubahan nasib yang dialami oleh orang-orang yang berani untuk mengakui, berani menghadapi titik lemah di dalam hidupnya, dalam dirinya. Demikian juga Yakub. Setelah itu dia bisa tinggal di tanah Kanaan dengan aman. Anda kalau baca selanjutnya, maka ketika dia ketemu Esau, bukannya Esau mau bunuh dia, tapi Esau malah memeluk dia, menangis, tanya kabarnya, dan lain sebagainya. Ada perdamaian yang luar biasa. Apa yang ditakutkan tidak terjadi. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita semua. Siapa nama kita? Gunawan? Yemima? Atau siapapun juga? Saat ini Tuhan mau bilang bahwa kita ini adalah Kristus kecil. Kita ini adalah imamat yang raja. Kita adalah imam Tuhan, dan kita adalah raja di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita memberi diri kita dibaptis, maka seringkali ya, pendeta-pendeta kemudian ngasih nama baru kepada kita. Demikian juga sebetulnya di hadapan Allah, saat kita percaya,
saat kita memberikan diri kita dibaptis atas nama Tuhan Yesus, maka kita pun ganti nama. Jadi nama siapa? Yesus, Yesus kecil. Dan dengan Yesus, Yesus kecil, kita ini jadi tubuh Kristus dapat melakukan banyak perkara-perkara besar. Hadapi segala ketakutan Anda, hadapi segala kekhawatiran Anda. Kalau perlu bergumul, berdoa, seperti yang dilakukan oleh Yakub, ya. Sampai oleh Tuhan sendi pangkal pahanya dibuat menjadi lepas engselnya. Sejak itu, Yakub kalau kemana-mana pakai tongkatnya. Sebelumnya, waktu dia berdoa, dia bilang begini, aku ini ya Tuhan, tidak layak engkau berkati sebetulnya. Karena aku dulu lari dari rumah papaku cuma bawa tongkat. Tapi sekarang sudah punya pasukan segini banyak, domba-domba segini banyak. Sebelumnya ya. Tapi kemudian tongkatnya betul-betul dipakai untuk jalan. Sejak itu Yakub pincang gitu ya. Dia ketemu Firaun, dia pakai tongkat. Ketemu Yusuf lagi anaknya di tanah Mesir, dia pakai tongkat ya. Tuhan bikin lagi cerita yang lucu. Yakub kan keluar berusaha pegang kakinya si Esau. Dan kemudian kalau ada masalah dia bagaimana? Lari. Ya, kemudian di Laban setelah menipu Laban gitu ya. Dia 14 tahun untuk bisa mendapatkan istri, 6 tahun untuk mendapatkan ternaknya. Setelah itu kemudian dia lari dari Laban sampai Laban kemudian mengejar dirinya. Sekarang dia tidak bisa lari lagi. Demikian juga kita. Ada saat-saat Tuhan buat kita harus hadapi konsekuensi di hidup kita yang kita tidak bisa lari lagi. Oke? Sudah mulai banyak yang sampai ngantuk ya. Ya, kesimpulannya jangan makan banyak-banyak ya sebelum ibadah. Nanti ngantuk Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan. Ya, itu kesimpulan kita malam hari. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ketika kami baca cerita tentang Yakub. Bagaimana Yakub harus menghadapi segala konsekuensi pilihan buruknya di masa yang lampau. Dan dia mau, dia bergumul, dia berdoa, dan dia kemudian menang atas segala ketakutan dan kekhawatiran. Demikian juga kami semua ya Bapak. Kami mau menghadapi segala kekhawatiran dan ketakutan kami di tengah pandemi seperti ini. Dan kami percaya kami akan menang atas segala masalah kami, atas segala ketakutan kami, seperti juga Yakub menang atas segala ketakutannya. Maka tidak heran setiap kali engkau berjumpa dengan kami, selalu engkau katakan, jangan takut, jangan khawatir. Maka demikian juga saat ini, anakmu Gunawan berdoa kepada setiap hamba-hambamu, setiap anak-anakmu yang ada di GAB Rehoboth, untuk mengatakan juga seperti yang engkau katakan, jangan takut akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jangan takut akan hari esok, sebab engkau sungguh-sungguh ada, sebab engkau sungguh-sungguh memberkati, dan engkau sungguh-sungguh sudah mati supaya kami hidup. Engkau sudah miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau sudah sakit dan hancur supaya kami pulih dan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya, kita katakan amin. Silakan. Silakan Pak Raymond.
Pak Raymond. Oke, mari kita dengarkan pengumuman gereja sepekan. Untuk ibadah minggu Zoom pukul 12 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paul Heri. Kemudian ibadah Zoom doa malam hari Rabu depan tanggal 23 September akan dilayani pukul 7.30 malam akan dilayani oleh Bapak Evangelis Bambang Robianto. Demikian pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Sebelum kita akhiri ibadah pada malam hari ini, mari kita dengarkan satu pujian. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu jadi sempurna. Amin. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, haleluya. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku.
besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Yang percaya, katakan amin. Terpujilah namamu Tuhan Yesusku. Terpujilah namamu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami untuk selamanya. Kami sampai di akhir ibadah. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Kami malam hari ini sudah Engkau tentukan boleh mendengarkan firman. Kami percaya kami yang hadir di tempat ini malam ini adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih Tuhan. Yang sudah Engkau tetapkan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami Tuhan bahwa kami tidak perlu untuk merasa khawatir dan takut. Apapun yang sedang kami hadapi. Apa masalah Bapak Ibu malam hari ini? Tuhan pasti tahu. Maka dari itu firman-Nya yang mengatakan janganlah takut. Hadapi semua karena kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan menguatkan dengan firman-Nya bahwa kami tidak sendiri. Jangan takut dan semua ada di dalam genggaman tangan-Nya. Semua sudah ada di dalam rencananya untuk masing-masing daripada kami. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu, yang mana firman-Mu malam hari ini menguatkan setiap kami di tempat ini. Kami akan terus maju Tuhan, kami akan menghadapi apapun, karena tidak ada lagi kata balik kembali untuk kita. Selain kita harus maju terus dan menerjang apapun itu badai, apapun itu api. Tuhan, kami saat ini sudah kuat oleh firman-Mu. Dan percaya setiap kami di tempat ini, Tuhan beri kekuatan malam hari ini. Untuk memecahkan segala masalah yang ada dalam kehidupan-Mu. Apa yang Engkau hadapi, terlebih lagi di dalam saat pandemi seperti saat ini. Tuhan selalu memberikan firman, selalu memberikan dorongan untuk menguatkan setiap kami. Tanda Dia tahu apa keadaan kami. Dia mengasihi kami, menguatkan setiap kami. Seperti seorang bapak yang mengatakan, janganlah engkau takut nak, maju saja terus, aku ada bersamamu. Demikianlah firman pada malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Gunawan ya Tuhan. Engkau memberkati lebih lagi di dalam kehidupan. Tuhan selalu ada bersamanya. Dan apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Juga malam hari ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang malam hari ini belum hadir, apapun keadaan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, kami tetap mendoakan mereka, Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka, dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya untuk mereka. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampai di akhir ibadah pada malam hari ini. Mengucap syukur juga kami masih boleh ibadah Tuhan walaupun sekarang ada di rumah masing-masing. Dan kami percaya bahwa hadirat-Mu pun melingkupi setiap rumah daripada jemaat Rehoboth yang malam hari ini mengikuti ibadah melalui ibadah Zoom di rumah masing-masing. Malam hari ini semuanya Tuhan berkati. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, berterima kasih, dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tiada yang lebih berkuasa daripada Engkau Tuhan.
Dan kami perlu perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Bawa kami selalu di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Tidak hanya kami, tapi beserta seluruh anak cucu mantu keturunan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Dan tuntunan-Mu tidak pernah salah Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami. Kami tidak akan berkekurangan. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Kami pun tidak pernah ada terjepit Tuhan. Karena Engkau menyertai kami. Dan kami selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Karena tangan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus malam hari ini. Allah Bapa di surga menurunkan segala berkat-Nya yang luar biasa. Kepada setiap tangan yang terangkat, engkau dipenuhi dengan berkat daripada Allah Bapa di surga. Berkat perlindungan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat sukacita dan damai sejahtera yang berkekalan yang kami terima saat ini. Dan sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat yang hadir sudah terima semua yang baik dari Bapa di surga. Mari sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa hari Minggu. Hari Minggu itu Pak Paul Heri, tapi